Anyway, siapa di sini yang diberkati dengan kesaksiannya Arlen? It's really something yang kita tahu bahwa Kristus yang adalah jawaban itu ada di tengah-tengah kita semuanya. Ada di dalam kita, dia mengalir dalam kita, kehidupannya ada di dalam kita. Yang kalian hidupin ini bukan hidupnya kalian lagi. Bagi orang yang percaya, kehidupan Kristus itu ada di dalam kita, mengalir keluar. Sebenarnya engkau sedang menghidupi kehidupan Kristus di atas permukaan bumi ini. Hidupmu bukanlah kamu lagi. Itu yang ada di dalam Alkitab. Kita nggak akan lebih jelas daripada Alkitab. Engkau sudah mati dan engkau mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Dia datang memberikan kehidupan supaya yang mati bisa menjadi hidup kembali. Kristus tidak mendatang untuk membuat orang jahat menjadi orang baik, tetapi Kristus datang supaya dia bisa memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Dan hal ini memang luar biasa sekali kalau kita ngalamin hari demi hari. Pada waktu kita mengucapkan hal ini, kadang kita ini tidak sadar, kita ini pada saat kehidupan kita lagi nggak enak, kita melihat keadaan kita. Apakah keadaan kita ini seperti keadaan Kristus? Kita mencoba membandingkan, kita lihat di luar, kelihatannya kok nggak sinkron dengan apa yang ada di dalam. Pada saat itulah engkau perlu untuk diingatkan. Hari demi hari engkau perlu untuk diingatkan. Minggu demi minggu engkau perlu untuk diingatkan. Mengapa saya harus mengingatkan saudara setiap minggu? Mengapa saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan saudara mengenai hal yang sangat simpel, mengenai kasih karunia-Nya? Karena pada saat saudara diingatkan akan kasih karunia-Nya, pada saat saudara diingatkan akan kebenarannya, pada saat itu saudara sedang mengingatkan kepada diri saudara sendiri bahwa Kristus itu adalah pribadimu, bukannya engkau lagi. Engkau sudah dibenarkan. Engkau adalah anak daripada Bapa kita. Nah, saya seneng banget ya begitu lihat apa itu Arlen dengan dia bersemangatnya dan dia apa adanya dan dia bilang saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya memang benar. Karena kebanyakan orang bisa coba mengomong ini itu, kalau udah mentok Kristusnya nggak ada yang diomongin dan mulai ngomongin mengenai achievement, ngomongin mengenai pencapaian. Dalam kehidupan kita, saya mencapai ini, saya mencapai itu, saya mencapai ini, saya mencapai itu. Saudara tahu bahwa pencapaian itu juga, itu sebenarnya adalah Kristus. Bukan kamu lagi. Amin. That's why, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini kurang. Kalau misalnya Kristus cuman yang ngomongin di gereja, kurang. Kenapa harus ngomongin something yang lebih daripada itu? Itu karena kita merasa bahwa kita sudah cukup benar. Kita sudah cukup kudus. Sekarang saya mau lebih kudus. Tahukah saudara bahwa kekudusan itu tidak bisa saudara pisah-pisahkan? Saudara nggak bisa bilang, oh ini kudus level 1, kudus level 2, kudus level 3. Yang dimaksud kudus level 1 itu adalah pada saat saudara terima Tuhan Yesus. Kudus level 2, kalau saudara terima Tuhan Yesus dan mulai berdoa. Kudus level 3, saudara terima Tuhan Yesus, saudara berdoa dan saudara mulai baca firman. Kemudian saudara mulai tambah-tambahkan dan mulai ada istilah jadinya bahwa bukan hanya dikuduskan tetapi proses pengudusan. Nah, ini saudara, kalau saudara tidak benar cara memilahnya, ada nggak proses pengudusan? Sebenarnya saudara harus lihat kembali kepada awal kata daripada kekudusan itu sendiri. Saudara tahu arti kata kudus atau kados? Itu dalam bahasa Greeknya disebut hagiasmos atau hagios. Artinya apa tahu nggak? Simple. Artinya kudus itu artinya terpisah, dipisahkan, separated from. Saudara dipisahkan dari sistem dunia ini dan saudara masuk kepada sistem surgawi. Kalau saudara adalah orang yang ada di dunia ini, tetapi saudara tidak berasal daripada dunia ini. You are not. Oke, identitasmu bukan, jangan disama-samakan. Makanya saudara, saya mengajarkan saudara jangan terpancing kepada apa yang ada di dalam status di dalam Facebook. Jangan dikit-dikit latah untuk langsung broadcast hal yang enggak. Belum jelas gitu ya. Kadang-kadang udah terlalu banyak hoax. Tahu nggak? Dikit-dikit kita ngomongnya hoax. Ya kan? Karena apa? Terlalu banyak.
Minggu ini katanya kopi nggak baik. Nanti minggu depan ada yang bilang minumlah kopi. Minggu ini ada yang bilang telur tidak baik. Minggu depan ada yang bilang makanlah telur sebanyak-banyaknya. Saudara mau percaya yang mana? Who do you want to believe? Saudara tahukah bahwa yes, itu memberikan nutrisi kepada tubuh kita, tetapi kesehatan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Amen. Christ is your health. Kristus adalah kesehatanmu. Kristus adalah kekuatanmu. Sebab itulah saudara-saudara, orang yang mengalami Kristus, menikmati Kristus dalam kehidupannya, akan menikmati segala-galanya yang Kristus punya. Kalau saudara tanya sama saya, bagaimana cara mengalami Kristus? Saya nggak bisa menceritakan contohnya kayak gini. Bagaimana saudara bisa merasakan ayam goreng Kentucky yang renyah dan gurih itu? Saudara udah mulai lapar? Atau bagi penggemar babi, saudara pernah merasakan namanya pork knuckle, kaki babi yang digoreng kering, kulitnya crunchy, begitu dipotong krek, wah, dipotong pelan-pelan langsung dagingnya itu lumer, dimakan di mulut, aduh rasanya luar biasa. Semua udah mulai salivating. It gets to you. Tapi nggak apa-apa saudara-saudara. Karena apa tahu nggak? Saya mencoba menceritakan sama saudara. Percuma kalau saya nggak pernah ngajak saudara makan. Dan saudara harus dicobain. Itu namanya daging kaki babi yang enak banget dipakein saus. Cocolin. Wih, begitu dimakan, baru saudara-saudara, saudara bisa merasakan bagaimana surga itu. By the way, saya barusan diajakin makan sama my good friend Pak Hendra, ada Sandy juga gitu di daerah Pantai Indah Kapuk. Luar biasa sekali itu. Sampai di sana itu jadi mendadak lupa semuanya. Begitu nyocok makan itu jadi lupa semuanya. Saudara tahu nggak? Saya tidak bisa menceritakan ke saudara sebagaimana saya mau menceritakan kalau saudara tidak mengalami hari demi hari. Jangan alamin hanya minggu demi minggu, tetapi alamin hari demi hari gitu. Terus bilang, pastor gitu, makanannya bosen, masa tiap minggu kue tiaw melulu, tiap minggu bihun melulu gitu. Apakah saudara sekali makan kue tiaw, saudara nggak makan kue tiaw lagi? Apalagi kalau kue tiawnya enak. Saudara pasti minggu depan saudara akan datang lagi. Saudara nggak usah tanya lagi. Saudara bahkan nggak usah saya ajak lagi. Minggu depan saudara akan datang sendiri dan untuk mulai coba makanannya, bukan? Karena apa? You're craving. Saudara remember. Saudara mengingat rasanya. Saudara telah mengecap dan merasakan betapa enaknya kue tiaw itu. Sama juga saudara telah mengecap dan merasakan betapa manisnya kebaikan daripada Tuhan Yesus. Once you taste Jesus, everything falls. Dunia itu mendadak jadi gelap semuanya, nggak enak semuanya. Terkadang kita mau balik lagi ke sana, yes. Terkadang kita mau lagi kembali kepada dunia yang dibilang gemerlap itu, alias dugem. Sometimes kita ini mengingat masa-masa muda kita. Kadang kita mengingat bagaimana dulu itu lebih fun daripada sekarang. Atau mungkin saudara udah menganggap gitu, buat datang ke tempat ini itu less fun. Karena saudara melihat kok di luar sana lebih fun. Kok kayaknya yang teman-teman saya lebih fun, lebih bebas, nggak ada yang membatasi mereka. Tetapi saudara tahu nggak bahwa even teman-temanmu sedang mencari yang namanya kepuasan, sedang mencari-cari yang namanya kenikmatan. All the while saudara ada di tengah-tengah di mana kenikmatan itu ada. Di mana Kristus itu ada. Karena Kristus adalah sumber daripada kenikmatan itu. Saudara tidak bisa dipuaskan selain daripada Kristus. Saudara mau cari kemanapun juga, kalau tidak mendapatkan Kristus dalam dirimu, di dalam hatimu, engkau tidak akan pernah puas. Saya katakan sekali lagi, apabila engkau belum mendapatkan Kristus, engkau tidak akan pernah puas. Satisfaction. Bukankah hal itu yang diinginkan semua orang? Supaya merasa peace, damai, merasakan kepuasan, satisfaction in life. Saudara, banyak orang amazing itu mengumpulkan begitu banyak harta, mengumpulkan begitu banyak koleksi, dan mereka berpikir bahwa ini bisa memuaskan diri mereka. Ternyata at the end of the day,
Di ujung-ujungnya, ternyata uang tidak bisa membeli kepuasan. Uang bisa membeli barang, yes. Tetapi apa dari nilai barang itu? Itu yang penting kan? Ya kan? Percuma gitu. Mau beli makanan paling enak yang paling mahal, tetapi tidak bisa menikmati makanan itu. Saudara kalau tidak punya kesehatan, saudara coba aja lagi pilek atau lagi batuk, saudara coba kasih makan yang enak, rasanya hambar bukan? Bukankah hal itu begitu mudahnya kita melihat dari keseharian kita? Kristus tidak pernah hambar. Kristus selalu lebih manis dari apapun. Kamu lihat mau apapun itu, karena gini ya, saudara bayangkan ya, sebenarnya kita dikasih 5 panca indera, betul? Kita ini dikasih 5 panca indera, apa aja? Ada penglihatan, ada kecapan, ada bau, kemudian ada pendengaran, kemudian ada touch. 5 panca indera. Kita hidup dengan 5 panca indera ini, di mana kita bisa merasakan, persepsinya merasakan, tetapi dalam pikiran kita itu kebanyakan mau disinkronkan, mau sinkronisasi dengan apa yang kita rasakan. Contohnya, kalau saudara melihat gula, saudara langsung pikiran di sini apa? Belum dirasakan loh. Langsung pikirannya manis. Saudara udah mungkin merasakan sedikit dalam mulut saudara. Nah, saya kemarin cerita gitu ya. Saya pernah makan di restoran vegetarian. Tahu di vegetarian? Semuanya itu tidak mengandung bahan-bahan dari daging, seafood gitu, nggak ada semuanya. Semuanya dibuat dari tepung dan dari esen. Oke? Kalau saudara pernah makan, ikut makan vegetarian gitu ya, saya diajak makan sama yang punya. Dia bilang, makanan yang paling laku apa? Oh ini pastor, ini ada bentuknya ini kayak babi, ada layernya, ada kulitnya, ada dagingnya, ada lemaknya. Saya lihat bentuknya enak banget, dimasak enak banget. Tahu ya samcan yang ada kecap-kecapnya itu? Semua udah mulai itu makan pakai nasi enak banget itu. Wah, begitu ngelihat kayak begitu, saya udah mulai mikir gitu ya, ini babi atau bukan? Yang saya lihat babi, saya expect rasanya babi. Pas begitu saya makan, bener rasanya kayak babi. Canggih, itu kecanggihan luar biasa itu. Saya bilang, ini banyak orang kemari makan yang non halal pun juga ikut makan di sini karena memang halal. Bener, halal. Karena apa? Nggak ada sama sekali. Cuman baunya kayak babi kecap, rasanya kayak babi kecap. Kita lihat kayak babi kecap, tapi bukan babi kecap. The substance is not pork. Saya sampai kaget. Ini teknologi begini. Ini manusia yang bikin. Di sini doesn't compute. Nggak compute. Saudara tahu nggak bahwa Allah itu melihat apa adanya? Manusia bisa ketipu-tipu, tapi Allah melihat sampai ke dalam-dalam kan? Yang dia lihat harusnya apa yang sampai esennya. Dia udah tahu. Contohnya kayak begini. Dia melihat kita, apa yang dilihat kita? Apa yang dilihat di dalam diri kita? Harusnya Allah melihat apa sebelum Tuhan Yesus? Dia melihat kita itu jatuh dalam dosa. Dia melihat kita itu kotor. Dia melihat kita, bahkan kamu berbuat baik pun tetap kotor. Kamu berusaha bersihin, tetap kotor. Kamu bilang, enggak. Saya sudah puasa 100 hari. Nggak makan, nggak minum. Tetap kotor. Saya sudah korban. Saya sudah bikin korban ini. Saya pergi kemana? Saya berkorban untuk gereja. Saya berkorban untuk ini. Saya berkorban untuk itu. Allah tetap lihat kain kotor. Itu yang Allah lihat. Puji syukur ada Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membeli kita dengan darahnya, kita dibungkus oleh darahnya, yang Allah lihat apa? Darah Yesus. Allah melihat kita di dalam kekudusan Yesus. Yes, mata ya, mata kita sendiri. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara, Allah melihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati, tetapi dia bangkit dari kubur. Dia bangkit daripada kematian.
Kalau Tuhan Yesus masih tetap di dalam kematian, sia-sialah kepercayaan kita, betul? Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kalau dia masih tetap mati, tidak ada kebangkitan orang mati, kita berarti masih tetap di dalam dosa kita. Tetapi pada saat Tuhan Yesus bangkit, itu seperti kita dikasih heaven's receipt, dikasih bond, bukan bond, tanda terima surgawi. Saudara tahu tanda terima? Tahu yang namanya tanda terima? Itu artinya pada saat saudara berdiri nanti di hadapan Allah Bapa, saudara menghadap kepada Allah Bapa, dan saudara ditanya, di manakah kekudusanmu? Saudara cukup tunjukin itu bond. Karena itu bond adalah bukti bahwa saudara sudah terima. Tanda terima itu artinya sudah ada yang bayar. Saudara tidak bisa bayar. Yang bayar Tuhan Yesus. Tapi nggak ada kan gitu loh istilahnya. Saya masih nggak enak nih, udah ada bondnya gitu. Saya kepingin bayar lagi gitu. Pernah ada orang kayak demikian? Nggak bakalan ada. Karena dia nggak peduli. Yang penting sudah bayar. Kamu boleh klaim barangnya kan? Benar nggak? Kalau ada tanda terima, kamu boleh klaim kan? Tetapi banyak daripada kita, pada saat kita lagi menghadap kepada Allah Bapa, kita masih merasa, kayaknya ada sesuatu, kayaknya sesuatu, kita masih kurang. Itu nuranimu yang menuduh kamu. Nuranimu akan selalu menuduh kamu, dan iblis dia ngomporin dari belakang. Bilang, tuh kan kamu kurang melakukan ini, kamu kurang melakukan itu, kamu kurang melakukan ini. That's why, itulah sebabnya Kristus harus bangkit daripada kubur. Supaya engkau punya tanda terima, jelas. Karena bukan kamu yang bayar orang lain. Bapak nggak melihat kamu lagi, Bapak lihat tanda terimanya. Yang dilihat itu tanda terimanya. Karena dia yang dibayar loh. Kan bukan kamu yang dibayar. Emang kamu yang dibayar? Enggak. Yang harusnya dibayar itu Bapak. Kamu nggak bisa bayar. Tetapi Tuhan Yesus telah membayar. Sorry, saya ralat. Tuhan Yesus lebih bayar. Overpayment of our sins. Saudara, ini perlu diberitahukan kepada saudara dan perlu diingatkan sekali lagi bahwa saudara tidak bisa membayar apapun yang kamu usahakan, apapun yang kamu coba untuk bayar, tidak ada fungsinya dan tidak dilihat Bapak. Bapak cuma lihat receipt. Amin. Itu yang dikatakan di kitab Petrus. Baptisan itu heaven's receipt. Amin. Nah, sekarang mengenai taste. Taste, saudara, kalau yang udah waktu kita lagi Imlek, Jesus is the sweetest one of all. Yesus adalah yang termanis. Dia bisa dirasakan. Ini dari kisah Simpson. Tahu dari kisah Simpson bahwa dia mengambil madu dari dalam singa, dari dalam yang kuat keluar yang manis. Tahu siapa itu berbicara? Singa berbicara mengenai Kristus. Kristus yang mati, tetapi dari dalamnya keluar yang manis dan bisa dirasakan. Apa yang lebih manis dari madu? Sebenarnya di dalam dunia ini nggak ada. By the way, madu itu sangat manis, tetapi tidak pernah yang asli ya, bukan yang abal-abal, oke? Yang asli madu. Soalnya banyak madu abal-abal gitu loh. Madu itu bisa di-manufacture, bisa dibikin. Artificial honey bisa. Tetapi madu yang asli tidak mungkin kalau saudara biarkan itu semut itu bisa makanin itu madu sama sekali. Saudara nggak percaya kan? Ya yang sudah punya ya nggak masalah. Tapi saudara coba biarkan madu yang asli di luar, mau tahu asli apa enggak? Itu dirubung semut apa enggak? That's it, cara ngetesnya. Ada yang baru tahu. Nyimpen madu nggak usah di kulkas, di luar aja. Jangan takut, madunya keluar pun semut nggak bakalan datang. Itu ada satu zat di mana semut itu turn off. Dia itu nggak bisa. Dia punya zat antiseptik, zat yang bisa menyembuhkan. Yes. That's nature's. Tapi nature siapa yang ciptakan? Our Christ Jesus. Oh haleluya. Dia bikin molekul yang luar biasa dalam madu, dan madu itu sehat, menyehatkan kita. It's nutritional value-nya tinggi sekali. Nanti kalau di Israel, siapa yang mau ke Israel? Ini bukan sekedar promo ya. By the way ya, the promo time is over nih. Minggu lalu saya bilang sama Fremi, sama Pinkan ya. Saya bilang ini kita cuma ngomong sekali. Fremi sama Pinkan, by the way bro, yang lu kan nggak datang ya minggu lalu kan, pas lagi diceritakan itu. Saya pikir yang ikut masih sedikit-sedikit. Langsung yang minggu lalu begitu, ini sekali daftar 25 orang, udah hampir full. Just because
we're looking at the Holy Land, itu bukan yang ngelihat itu, tetapi kita ngelihat betapa Tuhan Yesus itu baiknya yang ada di sana, dan kita bisa merasakan. Ini bukan cuma sekedar promo, by the way ya. Tempatnya filling up very fast. Kalau saudara mau ikut, silakan ikut. Tinggal daftar aja. Di sana ada Bro Fremi sama Pingat. Boleh berdiri sebentar, bro? There you go. Boleh berdiri sama suami istri. Mereka bantu kita arrange untuk trip to Israel. Kalau nanti mau ngomong sama mereka langsung aja. Thank you, bro. Saya bukan cuma sekedar mempromosikan. By the way, tahun ini, ini tahun sabatnya orang Israel. Dan ini adalah tahun yang sangat spesial. There is nothing mistik kayak gimana. Tapi saya sendiri merasakan bahwa tahun ini adalah tahun yang tepat untuk kita bisa merasakan perjalanan ke Israel. Bagi yang mau ke Israel, oke? Saya tahu nggak untuk semua orang. Tetapi bagi yang ingin jalan, tapi saudara masih setengah ragu, karena saudara mungkin mikirin ini, mikirin itu, kayaknya segala macam. Tahu nggak saudara bahwa Allah itu melihat apa yang kau mau. Dia nanya, apa yang kamu mau? Terjadilah menurut imanmu. Not terjadilah menurut rekening BCA-mu saat ini. Enggak. Amin. Amin. Saudara percaya? Kalau saudara misalnya memang punya keinginan, Tuhan itu pingin fulfill tahun ini. That's why saya namakan tripnya ini Dektos. Tahu Dektos itu artinya apa? Dektos adalah suatu periode di mana kasih anugerah itu berkelimpahan. Free favors of God is profusely abound. Tahu nggak? Abound itu aja, itu artinya berlimpah. Profusely itu kita ngomongnya ujubileh gitu, berlimpahnya. Ujubileh. Kita orang ngomong, wah kacau banget deh, melimpah ruah. Orang kan istilahnya ada istilahnya lah gitu ya, istilah jalanannya kayak begitu. Benar-benar tahu nggak saudara? Banyak orang yang mencoba pergi ke sana itu belum nyampe-nyampe. Tapi banyak juga yang pergi ke sana nggak punya apa-apa, tahu-tahu udah nyampe di sana dan mereka bisa merasakan. And it's different. Amin. Apalagi kalau perginya sama timnya GBC, lebih asik lagi. Anyway, saya mesti terusin dia. Saudara, yang kemudian apalagi tadi dari penglihatan, kemudian dari apa yang dirasa, apa yang dikecap, kemudian jamahan. Saudara ingat kisahnya Ishak dan Yakub? Saudara tahu? Ya, Ishak mempunyai 2 orang anak, ada Yakub dan Esau. Dan pada saat itu Yakub dia adalah anak yang bungsu, tetapi sudah ada nubuatan bahwa yang bungsu akan mendahului. Waktu lahir aja kakinya udah mau ditangkap, mau ditarik balik. Itu Esau udah mau keluar, bayi bisa nangkep tumitnya. Ini orang dinamakan the most kiasu of kiasu. Orang Hokian juga kalah. Ini Hokiannya orang Hokian. By the way, saya orang Hokian. So, saya ngomong kepada diri saya sendiri. Saudara, ini udah bener-bener dah. Pokoknya ini orang memang tukang tipu. Tukang yang benar-benar, tukang tipu paling ulung. Tapi sebenarnya dia bukan hanya menipu, dia itu mengganti, replacing. Yakov, dari kata James, Yakov itu artinya to supplant. Dia itu suka menukar. Waktu ada kecapean si Esau ditukar hak kesulungannya. Dia nggak puas, dia harus dapat berkat dari bapaknya. Caranya bagaimana? Kan Esau itu kulitnya berbulu. Oke? Jangan lihat ke kanan ke kiri. Ada yang punya kulit berbulu. Oke. Kemudian baunya itu karena dia pemburu, dia itu suka berburu, dia kan di baunya hutan gitu loh. Saya nggak tahu bau hutan itu kayak gimana. Saya pernah ikut berburu gitu. Itu baunya kalau saya ngomongnya bau lengus. Tahu bau lengus? Bau dirinya lah. Saya susah ngomongnya. Pernah tahu bau sapi kalau belum dipotong? Kayak begitu. The wild gitu, oke? Ya kan, suaranya juga beda. Ini Ishak sudah buta. Dia nggak bisa lagi melihat. Oke? Akhirnya dia harus jamah. Itu yang dia jamah apa? Maminya ngebantuin ini. Ini makanya ini anak mami's boy. Mami's boy, dia diamnya suka di rumah bantuin maminya gitu ya. Katanya KKN masih berlaku.
Dia bilang, maminya berusaha. Padahal udah tahu, ini anak yang tertua yang harusnya dapat berkat kesulungan. Dan sudah ditukar pula. Sama Esau, dia menukarkan hanya dengan semangkuk kacang merah. Begitu basicnya keinginannya, sampai ditukar dengan hanya semangkuk kacang merah. Mending semangkuk. Kalau sepanci masih mendingan. Semangkuk kacang merah. Ini udah nggak punya kan? Gitu loh. Kemudian maminya bilang, kalau nanti ketahuan gimana? Tenang, saya harus potong kambing, kemudian kulitnya itu dililitkan ke tangannya. Jadi pada saat Ishak megang, dia mau memberkati, dia pegangnya kulit kambing. Pada saat untuk bikin kulit kambing kan, kambingnya mesti mati kan? Nggak ada itu kambing hidup gitu ya, tanpa kulit kemudian jalan-jalan gitu. Ngeri banget kalau melihatnya. But skinnya harus dibuka. Tahu saudara pertama kali yang membuka kulit itu yang terjadi di Alkitab yaitu di mana? Pada saat Adam dia berdosa, dia pakai itu namanya daun salad dressing. Ya kan, itu kan salad dressing, salad, dia pakai salad, itu daun pohon ara yang gede-gede itu dipakai untuk pakaian. Tuhan bilang, nggak bisa, engkau tidak bisa memakai kebenaranmu sendiri, harus ada yang mati, harus ada yang korbankan. Kristus anak domba Allah dikorbankan untuk kita semua, dan dia membungkus. Saudara bisa bayangkan kulit itu masih ada darah-darahnya, begitu dibungkuskan ke Adam, the blood, dan kulitnya itu. Pada saat Bapa menjamah, pada saat Bapa menjamah kita, dia ngelihatnya Tuhan Yesus, dia jamah Tuhan Yesus. Dia tidak menjamah diri kita, tetapi dia jamah Tuhan Yesus. Karena yang kudus dan yang tidak kudus tidak boleh saling menjamah. Karena yang kudus akan menjadi tidak kudus. Tetapi Yesus datang, yang tidak kudus menjadi kudus. Amin. Amin. Dalam hukum Taurat lain, yang kudus jadi tidak kudus, itu hukumnya. Amin. Nah, saudara, kemudian Tuhan Yesus yang dibau itu, tahu nggak bahwa pada saat itu Yakub harus mengenakan bajunya Esau, jubah. Tahu saudara, kalau dengar kata jubah, Alkitab menjelaskan ke Alkitab, jubah adalah jubah kebenaran. Dibenarkan, baunya supaya baunya bau Esau, bau orang yang harusnya berhak menerima berkat kesulungan itu. Dan mengenai bau, saudara tahu kan, ini ada mengenai apa? Korban bakaran. Saudara tahu bahwa Yesus adalah korban bakaran yang harum. Kalau saudara datang pada saat Resurrection Sunday, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya bercerita mengenai bahwa Yesus adalah korban bakaran yang harum, aroma, a sweet aroma to the Lord. Yang dibau bukannya kematian, yang dibau adalah bagi Allah itu sudah ada kematian. Yesus sudah mati dan dia korban yang dibakar harum. Amin. Saudara, bagi orang yang nggak butuh makanan, kalau ada bau sangit, bau binatang yang lagi kebakaran, itu artinya bau kematian, betul? Bau angus. Itu bau yang sangat tidak enak, bau yang bikin orang itu turn off. Tapi bagi orang yang kelaparan, dari jarak jauh, kalau ada yang namanya kambing atau sate dibakar, from mile away, you can smell. Saudara bisa bau, saudara bisa saudara akan tertarik kepada baunya itu. Di rumah saya itu ada tukang nasi goreng. Ini beneran saudara. Tinggalnya dia masak malam-malam di ujung gang. Anak saya kalau malam itu makannya banyak. Dia demen banget makan nasi goreng setelah makan malam. On top of dinner dia masih kalau ini. Tapi tahu nggak? Dia mau makan itu kapan, tahu nggak? Jadi pada saat dia nggak dengar bunyinya, dia nggak tahu bunyi nasi goreng itu bunyinya kayak gimana, tong 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 atau teng teng teng. Ya kan tahu kan kalau nasi goreng lewat kan, dia ketok itu kan, namanya penggorengannya. Tahu nggak dia ngapain? Dia pas lewat turun dia bau, set, nasi goreng udah datang tuh, pesen. Ini rumah kita di sini, dia di ujung gang jauh banget. Itu bau nasi goreng nyampe ke tempat kita langsung pesen dia. Dia nggak nanya nggak apa, pokoknya mau pesen satu. Tahukah yang dibau
Bagi orang yang lapar, bau itu adalah bau yang menghidupkan, bau yang harum. Amin. Kalau nggak ada kematian, gimana bisa ada kehidupan? It starts with the burning of an offering. Dimulai dari Yesus yang dibakar, terbakar di atas kayu salib. Karena apa? The judgment must come down. Penghakiman harus turun. Penghakiman turunnya bukan kepada Tuhan Yesus dalam spirit, tetapi kepada tubuh. Tuhan Yesus spiritnya pure, tetapi dosa kita itu ditimpakan kepada tubuhnya Tuhan Yesus. Dan dosa kita dibakar di atas tubuhnya Tuhan Yesus, tetapi korban bakarannya tidak terbakar, masih tetap utuh. Padahal saudara bayangkan, Nabi Elia pada saat di atas Gunung Karmel, itu ada berapa ribu nabi Baal. Itu yang namanya korban bakaran, itu bukan hanya habis korbannya saja. Tahukah saudara bahwa yang habis itu, pertama dia ada batu. Batu disusun, kayu ditumpuk, dibikin parit, kemudian di atas korban bakaran disiramin air sampai paritnya penuh. Tahu apa yang terjadi? Api turun dari surga, membakar habis korban, membakar habis kayu, membakar habis batu, membakar habis air, semua yang ada di paritnya, tidak tersisa apapun. Saudara bingung, kok batu bisa terbakar? Yaitu apinya daripada Tuhan. Itu bukan api manusia. Oke? Ini api, the judgment of the Lord. Ini mengatakan bahwa buatan manusia atau creature, ciptaan, creature, itu kalau dibakar habis. Tetapi Yesus dibakar dengan api murka Allah, korban masih tetap bilang, sudah selesai. Everything is finished. Tepatnya itu dia ngomong cuman, gula, finish, selesai. Dosa-dosamu telah dibakar habis di atas tubuhnya Tuhan Yesus. Jangan kau mengingat-ingat lagi dosamu. Jangan kau coba bayar dengan perbuatanmu. Jangan kau coba bayar dengan kekudusanmu. Engkau tidak akan sanggup. Tidak ada yang sanggup membayarnya. Amin. Cuma Tuhan Yesus yang bisa membayarnya dengan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Amin. So far so good? Are you good? Oke, saudara. Sekarang tadi udah sampai mana tadi? Tadi yang lihat, ya kan? Kemudian yang dicium, kemudian yang dipegang, kemudian yang dirasa, ya kan? Berikutnya apa? Pendengaran. Tahu nggak apa yang didengar? Pada saat engkau sedang berdoa, yang didengar bukan doamu. Tahu nggak siapa yang berdoa di dalammu? Itu ada yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa berdoa kepada Allah. Dia bersyafaat dan mengucapkan dengan ucapan, dengan keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat itu, kalau kita ngomong, coba saudara bayangin ya, saudara doa sama Tuhan ya. Saudara tuh kalau doa kan pasti maunya mikirin apa pertama? Tuhan, saya doakan orang yang di kutub utara supaya mendapatkan makanan. Tuhan, saya doakan orang di Amerika supaya menerima keselamatan. Itukah doa pertamamu? Nggak bakalan. Tuhan, berkati aku. Tuhan, berkati diriku, keluargaku. Hari ini Tuhan, biar aku dapat omset gede gitu. Tuhan, gitu, hari ini aku mau makan enak gitu. Ya kan? Salahkah berdoa demikian? Salah lah. By the definition, itu bukan doa syafaat, itu bukan doa yang ingin didengar sama Tuhan. Tetapi by status, kamu tidak pernah disalahkan. Karena apa? Pada saat kamu berdoa, yang gak sempurna itu sama Tuhan Yesus, itu disempurnakan di atas. Doa-doamu yang didengar sama Dia, yang didengar sama Bapa, itu selalu sempurna. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Selalu sedap. Emang perkataanmu selalu sedap? Gak bakalan. Kamu doa bisa salah? Di sini siapa bekas pendoa syafaat?
Gak usah angkat tangan. Bisa salah pendoa syafaat? Ya, pasti bisa lah. Why? Kita punya intention, kita punya motif. Bisa nggak benar. Waktu doa ngomongnya yang lain. Waktu doa sembari ngegosip. Waktu doa, saya doakan tangga sebelah saya yang lagi selingkuh. Saya doakan, itu saya pernah lihat itu, anaknya itu kemarin nyolong ini. Semuanya disebutin. Makanya kadang-kadang waktu pendoa syafaat berkumpul, kadang-kadang itu bukan kumpulan pendoa syafaat, tetapi kumpulan penggosip berjamaah. Saya nggak bisa ngomong apa lagi. Ya kan, kalau mau doakan mesti ngomongin dong masalahnya apa. Habis diomongin, kemudian didoakan. Sebenarnya kan kita ngomongin kesalahan orang lain. Kristus saja nggak pernah ngungkit-ungkit. Pendoa syafaat pasti aminnya paling kencang. Alright. Anyway, ketahuilah bahwa doa yang didengar oleh Bapa karena ada Tuhan Yesus di dalammu selalu sempurna. Amin. Saudara, tahu nggak ada yang namanya kalau saudara mengalami yang namanya sakit? Tahu nggak sakit itu? Sakit itu, saudara tahu bahwa Kristus datang untuk membawa hidup kan? Supaya kita ini bangkit dari kematian kita. Yang mati apa sih sebenarnya? Tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, kalau istilahnya ngomong kematian gitu ya, kita ngomong mati. Mati itu nggak langsung mati kan kadang-kadang kan? Ada orang mati itu mula-mulanya apa biasanya? Sakit. Tahukah saudara bahwa kematian itu dimulai dari bukan dari suatu kematian satu organisme, tetapi dimulai dari sel yang paling kecil. Sel yang paling kecil itu mulai deteriorate, tahu nggak? Mulai berkurang. Yang namanya sel itu kan kita punya yang namanya bisa regenerasi kan? Yang mati digantikan dengan yang hidup. Tapi kadang-kadang kalau udah mengalami penuaan, itu yang ganti kalah cepat. Oke? The rate of deterioration, apa namanya? Suatu penuaan itu jadi kayak ada suatu nilainya itu tambah lama tambah menurun. Rate-nya itu tambah lama itu kita tambah melambat, metabolisme melambat semuanya, dan kemudian orang bilang, ya Allah, bagian, tahu nggak? Udah tua lah. Kita bilang, wah, saya udah mulai capek nih. Wah, memang tambah tua. Nah, kita mulai confessing kan? Kita mulai mengucapkan kan bahwa kita ini tambah tua. Tahu nggak saudara-saudara bahwa pada mulainya Adam itu dia nggak bisa jadi tua? Tahukah saudara-saudara bahwa kematian itu datang setelah ada yang namanya dosa masuk? Ketahuilah bahwa ujung daripada kehidupan di bumi ini yaitu kematian. Bukanlah yang Tuhan inginkan. Tuhan nggak kepingin kita mati, saudara-saudara. Tetapi ini adalah musuh yang terbesar diakibatkan oleh karena dosa. Dan kalau orang menjadi takut akan kematian ini, maka dia akan menjadi ketakutan di dalam kehidupannya. Dan semua orang sebenarnya cuma takut mati, benar kan? Saudara bilang, oh enggak saya nggak takut gitu. Well, saudara, saya nggak usah ngomong banyak-banyak deh ya. Ngapain saudara harus kerja? Ngapain saudara butuh duit? Ya butuh duit kan supaya bisa beli makan. Ngapain saudara makan? Supaya kenyang. Oke, selain kenyang, kalau nggak ada makanan gimana? Lama-lama mati. Basically saudara sedang takut kalau nggak ada makanan, nanti saya mati. Ya kan? Itu kan hubungannya di sana. Tahukah bahwa Tuhan Yesus itu, dia itu bahkan sanggup mengenyangkan. Saya sering nih, pas lagi khotbah nih, seharusnya saya lapar. Selesai khotbah, jadi kenyang. Itu aneh. Saya nggak pernah mengalami hal kayak demikian. Tapi kita lihat ada prototipenya. Tahu siapa? Yesus. Yesus habis minister ke orang, habis dia melayani ke seseorang yang namanya perempuan Samaria, dan dia memberikan pelayanannya, justru Tuhan Yesus waktu beriin pelayanan, dia malah seger. Itu kan aneh. Itu kan udah nggak mungkin punya, bukan? Itu bukannya hal yang lumrah, bukan hal yang lazim. Tetapi saudara, inilah yang namanya kehidupan. Pada saat Tuhan Yesus dipakai sebagaimana mestinya, saya menggunakan kata ini dengan saya pilih sengaja, dipakai. Wih,
Pastor, ngomongnya dipakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai kita, masa kita pakai Tuhan Yesus? Sebagai hubungan antara Savior dan yang di-save, sebagai hubungan penyelamat dan yang diselamatkan, yang namanya penyelamat akan fulfill atau mengalami kepuasan pada saat dia menyelamatkan. Namanya Yesus, Yesua, itu penyelamat. Kerjaan dia menyelamatkan. Kalau dia nggak menyelamatkan, dia nggak puas. Dia akan terus-menerus menyelamatkan kamu, terus-menerus dalam kehidupanmu. Kalau ada yang kamu nggak selamat, ada kematian, dia akan keep giving life, dia akan keep giving kebaikannya, dia akan keep giving semua keselamatannya, sampai saudara selamat. The peace in your heart, damai sejahtera di dalam hatimu, sampai saudara mengalami, benar-benar mengalami, bukan hanya mengalami, tapi sampai melimpah ruah. Nggak ada yang bisa stop. Nobody can stop. Siapa kira bahwa di Indonesia ini ternyata gelombang yang namanya pesan kasih karunia ini sudah nggak ada yang bisa stop lagi. Ini bukan pekerjaan manusia, saudara-saudara. Pemberitaan akan kebaikan Tuhan ini sudah ada dari zaman dulu. Yet kalau Tuhan memilih untuk memagnify, membesar-besarkan pekerjaan anaknya di atas kayu salib pada saat-saat ini, itu bukan rencana manusia, saudara-saudara. Itu rencananya Tuhan. Ini timelinenya Tuhan. Dan kamu gak bisa buat apa-apa untuk menyetopnya. Daripada di stop, mendingan ikut aja. Betul? Why you fight it? Kita mencoba fight. Kita mencoba bahwa ini adalah pemahaman kita. Ini adalah yang benar tentang ini. Ini adalah pemahaman yang benar tentang itu. Grace is grace. Semua orang nggak ada yang bisa argue. Nobody can argue anymore. Karena apa, tahu nggak? Kamu argue with grace, kamu bukan argumen terhadap suatu doktrin, tapi kamu argumen terhadap seseorang. Kalau kasih karunia dan boleh dianggap doktrin ini membuat orang lebih cinta sama Tuhan Yesus, bukankah itu hal yang baik? Mengapa kita ini jadi ribut dan perang sendiri? Mengapa kita ini jadi berantem sendirian? Why? Ujung-ujungnya memang Kristus. UUK, bukan UUD. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi ya, kesakitan atau sakit penyakit itu adalah awal daripada kematian di sel yang paling rendah. Nah, Yesus datang, dia datang specifically untuk menyembuhkan sakit penyakit. He came to heal the sick. He came for the weak, the least, and the last. Dia nggak datang untuk orang yang kuat, dia nggak datang untuk orang yang benar. Tuhan Yesus datang untuk orang yang sakit. Karena cuma orang yang sakit yang butuh dokter. Di sini kalau orang nggak sakit, dicari-cari sakitnya. Gue cek sini, cek sono, ntar ketemu. Banyak kan orang kayak begitu. Why we are doing check up? Karena kita suka untuk mengecek, jangan-jangan kemarin ini saya pernah salah makan. Jangan-jangan kemarin ini saya berbuat sesuatu yang kurang baik. Makanya kita mau ngecek kan, gitu loh. By the way, saya juga pernah dicek gitu. Dan bukannya saya anti checking up, no. Sekali lagi saudara-saudara, kalau saudara mau check up, silakan. Kayak Arlen tadi itu melakukan check up. Dan dia melakukan karena memang harus melakukan check up dia. Pada saat di check up, ternyata hasilnya itu jauh melebihi daripada apa yang dia dapat pikirkan maupun apa yang dia udah doakan selama ini. Padahal kalau dia bilang-bilang, ya saya pernah, maksudnya itu paling enggak gitu ya, pada saat saya mengetahui dia gitu ya, dia bukannya olahragawan sejati. Dia bukannya setiap hari dia main bola, meskipun dia dagangannya ada bolanya juga. Ya kan? Dan saya lihat dia makannya mirip-mirip sama saya juga. Penggemar B2 ya bro. Tapi saudara, bukan masalahnya bukan itu. Oke? Saudara jangan lihat kalau misalnya saya suka banget gitu B2. Wow, artinya gitu saya pastor nih pasti tiap hari. Enggak saudara, saya nggak berlebihan kayak begitu. Oke? In everything in moderation. Oke? Secukupnya saja. Udah kenyang, you have the taste, that's it. Alright? Oke. Kemudian Yesus itu datang, semuanya itu mengenai kesehatan. Saudara kalau lagi
nggak bagus keadaan keuangan, itu kamu nggak sehat di sana. Saudara lagi pikirannya kalut, saudara lagi sakit pikirannya. Saudara lagi hubungan nggak enak, saudara sakit dalam hubungan. Semuanya itu mengenai sakit penyakit. Dan Yesus datang untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ingat ya, dia datang untuk menyembuhkan. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia always minister. Sehat di badan, sehat di pikiran, sehat di dalam jiwa, sehat dalam hubungan, sehat dalam finances. Amin. Nah, kenapa kok ini mesti terjadi? Karena di saat ada minus, grace, kasih karunia selalu datang ke yang minus. Kalau kamu plus, nggak butuh kasih karunia. Tapi banyak orang merasa sudah plus. Sekali lagi, kasih karunia datang itu untuk yang minus. Yang berasa minus, bakalan kasih karunianya lebih banyak. Lebih minus, lebih banyak. Tapi bukan dibuat-buat jadi minus. Oke? Tapi kita kadang-kadang sudah nggak tahu mau buat apa. Kadang-kadang kita juga nggak mengerti apa yang harus kita perbuat. Kalau kita sudah mengerti apa yang harus kita perbuat, ngapain minta tolong? Kita kadang-kadang udah mentok. Kemana-mana mentok. Kita dalam keadaan sakit. Tahu nggak, orang kalau dalam keadaan sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau lagi dalam keadaan terkapar di atas tempat tidur, mau ada ranjang paling enak, mau nonton film paling bagus, mau ada makanan paling enak, tetap semuanya jadi nggak enak. Oke? Nah, saudara, begitu ada minus, Kristus langsung bekerja. Kalau kita merasa layak, kalau kita merasa benar, itu sama dengan ahli Farisi dan ahli Taurat yang dibilang nggak perlu tabib. Dari tadi kita nggak buka ayat ya, kita buka ayat sekarang. Dari tadi saya cerita lumayan panjang gitu. Ya, kita baru masuk sesinya. Wah, haleluya. Matius 9 ayat 9. Saudara, pada hari ini saya akan yang namanya compare and contrast. Saya akan do a little bit. Saudara-saudara, kalau ada di tempat ini saya sendiri, saya belum pernah dengar mengenai pembahasan, mengenai pembandingan ini. Tetapi ada yang dinamakan antara Injil, itu kan banyak yang diulang-ulang temanya. Ada 4 Injil. Saudara bisa sebutkan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat-empatnya ini mempunyai sisi yang berbeda-beda. Oke? Right? Nah, Injil 3 Injil Matius, Markus, dan Lukas, ini yang dinamakan Injil the Synoptic Gospel. Saudara mendengarkan istilah ini, sinoptik. Saudara nggak usah pusing, istilah ini sering dipakai di pelajaran. Kalau yang udah pernah ikut universitas, yang namanya sinopsis. Tahu sinopsis? Sinopsis apa? Ringkasan. Saudara melihat secara bersama-sama. Dari kata sun, opsus, atau sin, opsis. Sin itu sinkronisasi, bersama. Together, see. Melihat bersama. Jadi dalam 3 Injil ini, itu semuanya itu ada peristiwa yang diulang. Tapi beda dengan Yohanes. Yohanes bukan sinoptik. Yohanes itu menggambarkan Yesus mulai dari dia itu kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itu dirangkum, tidak secara kronologis maupun secara bersamaan, ada semuanya di dalam Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes ini berbeda sendiri. Oke? He is the apostle yang menggambarkan bahwa Kristus itu datang sebagai firman. Oke? It's a different type of gospel. Oke? Ini namanya just gospel. Injil Yohanes. That's it. Oke? Nah, ini saudara tahu ya, kehidupan, kematian, dan kebangkitan itu semuanya, bahkan kenaikan, itu adalah esensi daripada kekristenan kita. Amin. Tapi di dalam kisah Matius, Markus, Lukas, itu kisahnya Yesus. Saudara kalau mau lihat bagaimana Allah Bapa itu beroperasi di dunia ini, saudara nggak usah lihat jauh-jauh, saudara lihat bagaimana Yesus beroperasi di dunia ini. Saudara langsung kelihatan a snapshot daripada Tuhan Yesus. A snapshot daripada Bapa di surga. Yesus itu potretnya Bapa di surga. Oke? Let's see ya, ceritanya kayak gimana. Matius 9 ayat 9 katakan, setelah Yesus pergi dari situnya itu dari mana?
Nanti saya kasih konteksnya. Konteksnya itu dia setelah habis menyembuhkan orang lumpuh. Dan dia bilang, diampuni dosamu. Dan dia berada di satu kota yang namanya Kapernaum. Orang bilangnya nanti kita akan, kalau yang ke Israel, balik lagi. Kita akan ke kota Kapernaum, yaitu the town of Jesus. Itu nanti ada tulisannya di sana. Kapernaum, the town of Jesus. Kenapa sih dibilang town of Jesus? Karena Yesus paling memulai dasar ministrinya, memulai dasar pelayanannya, kesembuhan ada di mana-mana di kota itu. Itu adanya di kurang lebih di utara ke sebelah barat, ke arah barat, di Danau Galilea. Oke, the Sea of Galilee. Itu adanya di sebelah sini. Itu ada yang namanya Kapernaum, ada yang namanya Bethsaida, ada yang namanya Korazin. Nanti saudara-saudara saya jelaskan kenapa disebutkan 3 kota ini. Oke? Nah, kita jalan aja dulu ya. Saudara bayangkan kalau saudara jalan sama Tuhan Yesus samping-sampingan. Dia bilang setelah Yesus pergi dari situ, habis nyembuhin orang, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Oke? Matius ini, yang menulis Injil Matius ini, dia adalah seorang Yahudi, murni Yahudi, dan dia ini dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Karena apa? Ada 2 orang yang paling istilahnya dianggap paling najis atau paling berdosa di seluruh Israel. Ada 2 orang. Pertama, pemungut cukai. Kedua orang adalah pelacur. Pemungut cukai dan pelacur itu dianggap paling rendah. Oke, saudara kalau ini ya keep in mind. Di dalam pemungut cukai pun itu ada 2 macam. Pemungut cukai disebutkan sebagai publican. Publican itu ada 2. Ada yang namanya tax collector, pemungut pajak. Ada yang namanya custom officer. Nah, dia ini custom officer. Adanya di rumah cukai, periksain barang segala macam. Kenapa dua-duanya dibenci? Karena pertama, dia berkhianat karena meres daripada orang Yahudi sendiri, ngambil teks. Dan teksnya itu tinggi sekali. Nah, saya jelaskan kenapa tinggi. Karena dia bisa nyampe sebagai posisi itu karena dia harus nyuap. Jadi pada saat dia nyuap, waktu dia ngambil teks, dia itu harus namanya tambahin komisi. Ya kan? Kalau kayak begini saudara langsung lihat nih cerita ya kadal buaya apa itu segala macam dah. Itu loh istilahnya. Ya kan? Cicak buaya, sorry bukan kadal. Cicak. You know the political conditions? It's just like that. Saudara bisa lihat betapa kerapnya. Bukannya ini, orang Roma tahu dia bisa dipakai. Tapi orang Roma juga nggak seneng. Karena apa? Dia ini berusaha untuk bribing gitu loh. Sedangkan orang Roma kalau ketahuan bribing, habis dia. Mereka tuh by law tidak boleh. Tetapi mereka berusaha ngambil on the side. Jadi dia benci ini sama orang Yahudi. Ini orang yang dianggap low class. Kenapa naik-naik ke tingkat dia? Tapi orang Yahudi benci juga. Jadi dua-duanya dibenci. Kalau pelacur, saudara udah tahu sendiri, udah nggak boleh, ya kan? Nah, tapi dikatakan gini, Yesus datang ke rumah cukai. Dia ada lagi di kantornya. Anggap saudara-saudara di sini gitu, Yesus datang ke kantor pajak, cek. Atau Yesus datang ke DPR, atau Yesus datang ke cendana, dan dia mulai manggil, Matius, ikut aku. Lalu dia berdiri, Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, nah lucu ya, ini kan istilahnya orang begitu datang disuruh ikut dia, langsung ikut berdiri diajak makan. Ini udah weird. By the way, by the custom, kalau seseorang mengajak makan, itu artinya is a sign of friendship, pertemanan. Dia itu harus berteman, oke? Dianggap sudah berteman, udah deket nih, oke? Nah. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak kroco-kroconya, kroni-kroninya, pemungut cukai dan orang berdosa. Di sana orang berdosa itu nggak disebutkan, tetapi sudah jelas siapa yang dimaksud dengan orang berdosa itu. Oke? Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ini stylenya Tuhan Yesus. Sengaja dia ngomongnya kayak begitu. Terus habis itu pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?
Nggak ngomong langsung ke Tuhan Yesus, tapi ngegosip di belakang. Bukankah ini sering kita lihat? Kenapa sih itu begini ya? Kenapa sih itu begitu ya? Nggak ngomong langsung sih ke orangnya, ngomongnya lewat belakang. Oke. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, saya mau tanya, yang sakit di sini siapa? Pertama, pemungut cukai, ya udah pasti sakit. Itu orang sakit bener itu, ya kan? Tukang meres, tukang tipu, ya kan? Yang satunya lagi, orang berdosa, orang pelacur, pasti sakit. Dia sakit jiwa, oke? Dia nggak bisa, dia harus melacurkan dirinya karena uang. Dan yang harusnya ada kan mereka ada orang-orang ahli Farisi dan Taurat di sana. Apakah mereka sakit? Yes. Tapi kenapa kok mereka dibilang itu orang aku datang untuk tabib ini perlunya untuk orang sehat, bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang sakit. Sebenarnya mereka juga butuh tabib kan, tapi Tuhan Yesus itu kasih selentingan ke mereka. Siapa yang sakit sebenarnya? Amin. Nah, saudara, setelah itu dikasih ending sama Tuhan Yesus. Ini kan ahli Farisi kan, dikasih ending. Apa dia bilang? Next. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Arti firman ini apa? Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus itu lihat itu bukannya sebagai dia ngelihat, oh ada orang yang melakukan persembahannya tinggi, orang yang melakukan pengorbanannya tinggi. Seberapa besar pelayanannya? Tahu nggak bahwa pelayanan itu tidak pasti merefleksikan, atau pengorbanan tidak pasti merefleksikan bahwa dia pasti punya belas kasihan. Sekali lagi saya katakan ya, pelayanan dan pengorbanan tidak merefleksikan secara langsung bahwa kamu punya belas kasihan. Tetapi pelayanan yang benar, the true righteousness, the true kebenaran yang sesungguhnya itu lahir dari compassion, dari belas kasihan. Kristus mati di atas kayu salib, dia nggak bilang, gua ada korban nih ya untuk kamu ya, kamu coba deh, kamu pelayanin yang benar, kamu korban untuk saya. Dia nggak ngomong kayak begitu. Orang-orang melihat dia berkorban. Bagi dia cuma melihat kita, dia kasihan, dia berbelas kasihan sama kita semua. Dia nggak sadar bahwa dirinya sudah berkorban. Saking dia mau mengorbankan hanya untuk kita. Nah, saudara, ini saya ambil ilustrasi yang gampang aja. Kalau saudara gitu ya, ini kan ada suami-suami di sini ya, punya anak gitu ya, punya anak, punya istri, rumah mau dirampok nih, ya kan? Nah, kira-kira begitu ini perampoknya langsung mengacungkan ini pistolnya, gitu. Apa yang saudara lakukan? Bukan berdiri di belakang istrinya kan? Enggak kan? Saudara langsung taruh badan di depan, pasang badan kan? Saudara sadar nggak saudara lakukan hal itu? Enggak. Saudara cuma sayang sama anak-anak ini, sama istri saudara nggak mau mereka mati kan? Mendingan kena duluan. Tahu-tahu besok ditulis nih di koran, seorang suami mengorbankan dirinya untuk anak dan keluarganya. Yang lihat siapa? Bukan kamu kan, tapi orang lain. Ini motif, masalah motif. Kebanyakan seperti orang Farisi ini, kebanyakan memberikan korban, kebanyakan memberikan persembahan supaya dilihat orang. Dan mereka sebenarnya melakukan ini karena mereka merasa guilty di dalamnya. Kebanyakan pelayanan yang menonjolkan pengorbanan diri itu ada unsur guilty di dalamnya. Kalau misalnya sudah dikorbankan, sudah ada, oh ini loh, saya udah mengorbankan diri. Saudara harus bisa show setiap hari bahwa saudara mau berkorban. Kalau enggak, kamu nggak bisa tidur. Tiap hari harus pasang topeng. Tiap hari harus pasang topeng demi topeng bahwa saya ini orang berkorban. Kalau gitu pastor nggak usah berkorban sama sekali. Saya nggak bilang begitu toh. Saya cuma bilang apa? Motifmu apa? Ini yang membedakan law and grace.
orang berkorban karena supaya dia dilihat orang dan supaya dia diterima oleh Bapa, itu adalah perbuatannya dan itu dianggap kain kotor. Tetapi seseorang yang gak sanggup bahkan untuk berbuat baik dan dia bilang, Tuhan aku menyerah aja, ini perbuatanmu semua, it's by grace. Kemudian dia melakukan pengorbanan yang dia sendiri gak sadar. The true sacrifice dia lakukan. Why? Because karena dari dalam hatinya dia nggak merasa bahwa itu adalah pengorbanan. Ini bukannya pengorbanan supaya dibenarkan. Enggak. Ini kita dibenarkan, that's why kita melakukan pengorbanan itu. Kamu hidup sehari demi hari, bukan dengan melihat dirimu, apalagi yang saya harus lakukan untuk supaya bisa berkorban. Tetapi kamu hidup sehari demi hari, bilang bahwa Tuhan sungguh sayang sama saya. Tuhan aku terima kasih. Aku dikasih kehidupan ini. I wanna do everything. Tuhan mau disuruh ke sini, ya udahlah Tuhan, nggak apa-apa Tuhan. Because karena aku terima kasih sekali. Ini semua ngomongin motif. Sekarang motif siapa yang tahu? Cuman Tuhan kan. Kamu nggak bisa bilang, oh kamu pelayanan ini, oh motif kamu baik ya. Nggak ada yang bisa tahu. Siapa yang bisa tahu? Jadi mendingan daripada hidup di dua dunia kayak amfibi, mendingan hidup di satu dunia saja. Ngomong apa adanya. You say apa adanya. Saya sama istri saya ngobrol sama leader saya. Leader saya ngeliatin apa yang ada, the good, the bad, and the the ugliest of the ugly. Seriously, mereka lihat saya apa adanya. Ada nggak yang tengah-tengah? Saya udah pernah cerita ya. Ada nggak yang tengah-tengah gitu berantem gitu? Pas lagi di tengah-tengah, ada. Jangan pikir pastor nggak bisa berantem. Oh no. Pastor nggak pernah berantem. Hanya berbeda pendapat. Ya elah, sama aja. Nggak usah ditutup-tutupin. Oh enggak kok, pastornya cuman concern. Enggak, sebenarnya pastornya takut. Ngomongnya concern. I'm concerned. Ya nggak usah dibumbu-bumbuin lah. Kalau memang nggak tahu, ya nggak tahu. If you don't know, you don't know. Sometimes ada jawaban kita juga nggak bisa jawab orang semuanya. Ada orang nanya kepada kita, gimana sih caranya? Kok kamu begini, kok kamu gitu? Ya nggak bisa. Biar kebenaran yang berbicara. Sometimes nggak perlu kamu membela dirimu sendiri. Jesus is your defender. Yesus yang membela kamu. Kadang-kadang kamu diperlakukan nggak fair. Yes. Tetapi Yesus yang membela kamu. Amin. Ini nggak maju-maju. Next. Saudara, Kapernaum by the way ya, itu tuh sebenarnya di kota Kapernaum ini adalah basisnya dari pelayanan daripada Tuhan Yesus sendiri. Rumah dia itu tadi asalnya di Nazaret kan, tetapi di Nazaret dia nggak diterima. Kemudian dia lari ke sekelilingnya, oke? Inilah pelayanannya di mana dia mulai menyembuhkan, banyak sekali melakukan penyembuhan. Dan salah satu ciri daripada orang yang yang dianggap sebagai utusan dari Allah adalah orang itu bisa ngomong, bukan hanya menyembuhkan, tetapi kalau disebut Mesias, dia bisa ngomong dosamu diampuni. Gak ada yang bisa ngomong, cuman Allah dan Mesias. Amin. Makanya orang Israel gak terima. Masa orang dari Nazaret itu kan anaknya Yusuf, mana mungkin Mesias? Orang kita lihat tiap hari. Ini yang buat orang itu marah. Ini yang bikin, kan saya kan lebih keren daripada dia, saya lebih kudus. Orang Farisi bilang, mana bisa makan sama orang berdosa, makan sama pemungut cukai lah segala macam. Ini yang benar. Yang benar aja nih kayak begini. Nggak mungkin. Nah, saudara, kalau kita lihat ya di sini ya, Markus, coba lihat ya, kita lihat Markus sedikit. Markus katakan, Markus 2 ayat 14-19. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus. Nah, kita ketahuan di sini, namanya si Lewi sebenarnya. Kemudian jadi Matius. Lewi itu tuh sebenarnya, saudara tahu Lewi kan? Itu kaumnya Harun. Itu orangnya dianggap imam. Dia jadi pemungut cukai. Yang dianggap paling kudus, ternyata jadi pemungut cukai. Duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepada
kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Sekarang ada kelompok jurnalis, wartawan, semuanya pingin meliput dia. Dilihat banyak orang bukan? Yesus mau menjadi apa adanya. Next. Pada waktu ahli-ahli Taurat. Nah, ini nih. Sekarang ada ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi. Ternyata ahli Taurat, ahli Farisi itu ada bedanya. Ahli Taurat itu sebenarnya scribes yang ngopi. Tapi kelama-kelamaan karena kebanyakan ngopi, dia jadi guru juga. Ahli Farisi itu adalah orang yang tahu Taurat, kemudian dia karena saking dia itu pingin keep the perintah daripada Allah, dia pingin keep itu semua hukumnya itu, dia tambahin tradisi. Ini orang Farisi. Jadi udah ada hukum, ditambahin lagi di atasnya. Wah, tambah susah. Ini the law of the law. Kurang lebih kayak gitu. Melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata pada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Next. Nah ini saudara-saudara, ini yang menarik nih. By the way, Lukas itu seorang tabib. Tabib menjelaskan tabib. Saudara lihat bagaimana seorang dokter, di sini kalau ada yang dokter, itu pasti ceritanya itu detail dan kronologis, ya kan? Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ini ada tambahannya saudara-saudara, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, ini nggak disebutkan di sebelumnya, lalu mengikut dia. Wow, berarti something happen. Ada yang terjadi dalam kehidupan Lewi, dia touching lives. Dia namanya ngambil itu kehidupan. Dia ngelihat dalam Yesus ini, saya nggak dihukum, saya nggak dihakimi. Saudara pernah merasa masuk ke dalam gereja, saudara merasa dihakimi sama pastornya? Belum masuk dihakimi sama asyirnya. Dilihatin atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu. Ini tato kok dari atas sampai ke bawah. Contoh lah ya, contoh gitu. Jangan offended yang punya tato lah. Gitu loh. Nah, gini. Kemudian dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar. Nah, ini kerennya. Lewi mengadakan suatu perjamuan besar. Tadi dibilang makan di rumah kan. Dia bilang perjamuan besar. Ini do party men, partying mereka. Tambah DJ, acep. Kayak gitu. Drink. Ayo dong buka meja. Dan sejumlah besar pemungut cukai. Do you think Jesus juga ikut-ikutan party? Of course lah. Jesus loves to party, especially with sinners. Yesus gua mah gitu orangnya. Tos men, tos. Pastor bro. Hashtag. Really, that's how Jesus is. You wanna see the Father? Yesus, lihat Yesus. Dia suka hangoutnya sama yang minus-minus. Saya nggak ngajarin saudara, abis ini kita keluar yang lihat yang minus-minus. Kalau nggak disuruh Tuhan, kamu nggak merasakan, kamu ke sana, motivasimu apa? Mau jadi kopi-kopi? Please, oke? Kalau kamu memang tergerak, lakukan aja. Nggak dilihat orang, nggak apa-apa, aku rapopo. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada muridnya. Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Next. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ini nggak ada. Ini dijelaskan secara spesifik supaya mereka bertobat karena kebaikan Yesus, bukan karena dikata-katain di meja, bukan karena dikata-katain lagi ngomong, ya tuh bro, ngomong begini, kamu yang bener dong perbuatannya gitu. Enggak. Yesus makan. That's the style of Jesus. Dia sangat comfortable.
dengan orang yang berdosa. Karena di sanalah dia touching lives dan kehidupan mereka mengalami perubahan dan pertobatan. Saudara kalau mau melihat teman-temanmu bertobat, saudara kalau mau lihat itu orang-orang yang di sana itu yang kamu bilang orang di sana yang di luar sana mau bertobat, lihat Tuhan Yesus. Gak usah nyontoh yang lain-lain. Jangan cari inilah, buku itulah, buku ini. Kalau saudara tergerak, lakuin aja. Gak perlu take credit toh. You don't need to take credit. Amin. Saudara, sekali lagi ini saya mesti tutup by the way. Next. Yang musician bisa bantu saya. Saudara tahu nggak sebenarnya kebenaran di sana bagi seseorang Yahudi asli, salah satu yang menjadi yang dinamakan sacrifice atau pengorbanan itu selain daripada dia itu melakukan semua perintah Tuhan, kedua dia itu harus puasa, ketiga dia harus sedekah. Tahu kata sedekah? Itu dari kata sedakah, sedak atau zadok. Sadok adalah kebenaran, righteousness. So, sedekah itu pemberian. Berarti kebenaran adalah pemberian. You realize? Saudara tidak bisa membenarkan dirimu sendiri. Engkau butuh Tuhan Yesus. Engkau butuh Tuhan Yesus bukan hanya disembuhkan dari penyakitmu yang lama, yaitu dosa-dosa itu. Tetapi tiap hari engkau bergumul dengan apakah aku dibenarkan oleh Tuhan? Apakah aku sudah benar? Pada saat itu Tuhan Yesus mau datang dan membuat engkau bertobat. Dan dia bilang, aku tetap sayang sama kamu. Aku sudah mati untuk kamu. Aku sudah bangkit untuk kamu. Dan aku naik ke surga mempersiapkan tempat untuk kamu. Aku sudah ada, tempatmu itu sudah ada. Kamu itu anak, bukan lagi orang luar. Kamu itu bukan lagi yang dinamakan budak. Kamu itu adalah budak kebenaran. Karena engkau gak bisa keluar dari kebenaran ini. Dan itu yang perlu diingatkan kepada kita hari demi hari. Disitulah sebenarnya terletak kesembuhan. Di mana Tuhan Yesus ada, dia tidak hanya menyembuhkan orang, tetapi dia berkata, dosamu diampuni. Setiap kali dia katakan kesembuhan, dosamu diampuni, dosamu diampuni, kebaikannya dinyatakan, kebaikannya dinyatakan. Saudara, tidak bisa kita menjauhkan yang namanya pengampunan dosa daripada kesembuhan. Banyak orang mengalami sakit penyakit karena mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dosanya sudah diampuni. Banyak orang masih banyak kena sakit penyakit hanya karena mereka merasa bahwa mereka tidak dibenarkan, karena mereka harus melakukan perbuatan benar baru mereka jadi benar. Tetapi ingat, kata sedekah bukan saudara beri kepada Tuhan, bukan saudara beri kepada orang miskin. Tuhan memberi kepadamu kebenaran itu sendiri. Mari kita selesaikan hari ini dan hari ini juga bahwa engkau telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang dapat membenarkan kamu selain daripada Kristus Yesus. Tiap hari engkau biarkan engkau diingatkan. Bagaimana engkau menikmati Kristus? Nikmati pekerjaan yang telah selesai di atas kayu salib. Dengarkan khotbah-khotbah yang hanya memberitakan tentang Kristus. Dengarkan khotbah-khotbah, baca buku-buku yang hanya memberitakan tentang Yesus dan pekerjaan yang telah selesai di atas kayu salib. Jangan dicampur-campur saudara. Habis ini plus ini, habis ini plus itu, habis ini plus ini. Karena Yesus tidak bisa dicampur. Yesus itu murni. He is pure righteousness. Tidak ada sedikit pun perbuatan manusia yang boleh ada di dalamnya. Haleluya. Saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama semua boleh menundukkan kepala, mata ditutup semuanya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini adalah waktu yang luar biasa. Ini adalah waktu di mana kami boleh berhadapan langsung dan kami boleh menghadap tahta daripada Allah Bapa dengan tidak bercacat bercelah, karena Engkau Yesus suami kami, the bride, the groom. Oh haleluya. Begitu luar biasa sayangnya Tuhan Yesus dengan kita. Luar biasanya dia berikan dirinya sendiri. Berikan dirinya sendiri supaya kita semua boleh mengalami kebenaran. Allah melihatmu benar, Allah melihatmu kudus. Be healed from your sickness. Sembuh dari penyakitmu. Apa itu penyakit? Karena engkau punya banyak utang. Apa itu penyakit? Karena bisnismu kurang sukses. Apa itu penyakit? Karena karirmu gak naik-naik. Apa itu penyakit dalam tubuhmu? Apa itu penyakit dalam pernikahanmu? Apa itu penyakit
Mungkin engkau ada cekcok dengan partnermu, atau mungkin penyakit karena engkau saat ini sedang merasa guilty. I'm guilty Lord, I feel guilty. Saya merasa nggak layak. Oh haleluya, Tuhan Yesus telah melayakkanmu. Sekali dia mati, sekali untuk selama-lamanya bagi korban. Korban dosa itu cukup sekali, tidak usah 2 kali lagi. Forever you are righteous, forever you are holy. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi teman-teman saat ini yang mungkin ada sakit penyakit dalam tubuhmu secara fisik, dan kau mungkin melihat kok kayaknya nggak ada terobosan, nggak ada kesembuhan. Pada saat ini kau boleh pegang bagian tubuhmu yang sakit. Pegang aja. I want you to touch wherever. Setiap bagian tubuhmu yang sakit saat ini kau pegang. Whatever it is, apapun itu. Bapa, aku berterima kasih pada hari ini untuk setiap area tubuh yang mengalami kematian. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh itu yang sama membangkitkan tubuh kami yang fana ini. Setiap roh, setiap tubuh, setiap tulang-tulang yang tidak berfungsi, dislocated. Mungkin ada yang pernah patah tulangnya dan engkau merasakan sakit penyakit, dan engkau mungkin pernah ada yang mungkin kejepit syarafnya. Saat ini be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan setiap sakit penyakit saat ini pergi di dalam nama Tuhan Yesus. I command you to go, live in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Kau yang punya masalah dengan mah, especially dengan mahmu. Mungkin kau merasa banyak sekali masalah dengan pencernaanmu saat ini. Kau merasakan ini udah bertahun-tahun. Saat ini Tuhan sedang menyembuhkanmu. Saat ini terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Saat ini saya ingin memanggil untuk orang-orang yang sakit secara spiritual. Artinya, saudara-saudara belum pernah menerima yang namanya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau belum pernah yang dinamakan lahir baru, percaya kepada Kristus, pekerjaannya sudah selesai di atas kayu salib, yaitu keselamatan belum engkau terima. Saat ini saya ingin memanggil untuk saudara yang belum menerima dan belum saat ini lahir baru, saudara bisa ikuti doa saya. Saudara hanya cukup ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pada hari ini aku mendengar kabar baik bahwa engkau mau makan, engkau mau duduk bersama dengan orang berdosa. Orang yang paling berdosa pun engkau mau duduk. Tuhan, aku orang berdosa. Aku tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, Kau yang selamatkan aku. Aku diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Aku diangkat menjadi anak Bapa. Aku diangkat duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setiap apa yang Tuhan Yesus telah beli di atas kayu salib, kesehatan, kemakmuran, hubungan yang baik, kesehatan jiwa, kesehatan tubuh, aku terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. How deep, how wide, how great is your love for me. Thank you Lord Jesus. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. How deep, how wide, how great is your love for me.
Engkau telah mengasihi kami apa adanya. Kami dibenarkan, kami dikuduskan. Engkau memberkati kami tanpa batas, mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu ya Tuhan, yang tidak dapat dibalas oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang membawa kami ke dalam petobatan kami. Terima kasih Tuhan membuat kami berbalik, karena Engkau begitu indah, Engkau begitu luar biasa. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. We enjoy you today. Kami menikmati Engkau pada hari ini. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus for your blessing. Tuhan, Kau memberkati umat-Mu ini. Kau melindungi umat-Mu ini. Dan Kau selalu memancarkan sinar wajah-Mu kepada kami semua. Dan memberikan kami kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu, demi kebaikan-Mu, demi kebaikan-Mu. Hari demi hari kami akan mengalami kebaikan-Mu. Mungkin keadaan di luar gak baik, tetapi Engkau tetap memberitahukan kepada kami kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang luar biasa. Dan Tuhan, Engkau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami, wajah yang tidak ada murka sama sekali. Murka-Mu telah habis semuanya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau tidak murka lagi kepada kami, dan Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera. Damai sejahtera. Shalom. Shalom to your home. Shalom to your family. Shalom to your marriage. Shalom to your finances. Shalom to your company. Shalom to your ministry. Thank you Lord Jesus. Kami mengucap syukur, dan semua umat yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship.